Langit sore tampak kemerahan ketika seorang lelaki berwajah tenang berjalan melewati barisan ladang yang menguning. Langkahnya perlahan, namun penuh wibawa. Dialah Idris, lelaki yang kelak menjadi cahaya ilmu bagi kaumnya. Sejak kecil, ia dikenal tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar dari lisannya membuat orang terdiam dan berpikir. Ada kedalaman yang berbeda dalam tatapan matanya, seolah ia memahami bahasa angin, gerak awan, dan bisikan bumi. Pada suatu sore, ketika langit dipenuhi cahaya keemasan, Idris duduk seorang diri di sebuah bukit kecil yang menghadap perkampungan kaumnya. Ia menatap mereka. Sebagian sedang bekerja, sebagian bermain, tetapi ia juga melihat beberapa mulai lalai dan mengikuti hawa nafsu. Idris menarik napas panjang. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lembut sebuah ilham yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya turun di hadapannya, menenangkan hatinya, dan sebuah panggilan agung memenuhi dadanya. Engkau adalah utusanku. Ajaklah mereka pada kebaikan. Ajarkan ilmu, tegakkan kebenaran. Idris memejamkan mata. Air bening menyentuh pipinya. Sejak hari itu, hidupnya berubah selamanya. Ia mulai mendatangi rumah-rumah, berbicara kepada mereka dengan suara pelan namun tegas. Suatu malam, kepada kaumnya yang berkumpul di sekitar api unggun, ia berkata, "Ketahuilah bahwa dunia ini bukan untuk disia. Allah memberi kita akal agar kita mengenal nia, bukan untuk saling menyakiti orang-orang memperhatikannya." Ia tidak berteriak, ia tidak marah, tetapi ada kekuatan dalam nada suaranya yang membuat hati mereka bergerak. Hari-hari berlalu, dan Idris mengajarkan hal-hal yang belum pernah diketahui manusia. Cara menulis tanda pada lempengan tanah liat, cara membuat pakaian dari benang yang dijahit rapi, bahkan cara membaca bintang untuk memahami waktu. Ia bekerja tanpa lelah, memadukan ilmu dan iman seperti dua sisi matahari yang bersinar terang. Namun, tidak semua orang menerimanya. Di satu sisi, sebagian kaumnya menjadi murid yang setia. Mereka belajar menulis, menghafal nasihat, dan mulai meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Tetapi di sisi lain, ada yang mulai merasa terganggu. "Untuk apa semua ini?" kata seorang lelaki bernama Galib, pemimpin kelompok yang keras kepala. "Mengapa kita harus mengikuti aturan baru? Bukankah kita sudah hidup seperti ini sejak zaman leluhur kita?" Idris tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya menatapnya dengan sabar dan berkata, "Karena manusia tidak seharusnya berhenti. Kita harus naik ke ilmu yang lebih tinggi, ke akhlak yang lebih baik, ke kedekatan dengan Tuhan." Galib hanya mencibir, tetapi Idris tetap sabar. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan kata yang buruk. Setiap malam, ia menghabiskan waktunya dalam ibadah yang panjang, sujud yang lama, dan bisikan doa yang penuh harap. Keikhlasannya yang luar biasa membuat beberapa malaikat turun dan menghamparkan ketenangan kepadanya. Ia pun dikenal sebagai manusia yang tidak pernah lelah beramal. Suatu hari, ketika Idris sedang beribadah di sebuah tempat yang sunyi, cahaya lembut turun dari langit. Seorang malaikat berdiri di hadapannya. Wajahnya bersinar, pakaiannya seputih cahaya bulan. "Wahai Idris," kata malaikat itu, "amalmu membuat penghuni langit terpesona. Aku diutus untuk menyertaimu selama beberapa hari, sebagai bentuk penghormatan dari Tuhanmu." Idris terkejut, tetapi ia tersenyum dengan rendah hati. "Jika demikian, bimbinglah aku agar ibadahku semakin benar," katanya. Malaikat itu pun tinggal bersamanya. Idris melihat bagaimana malaikat itu bertasbih, memuji Allah tanpa henti. Ia pun menirunya dengan lebih sempurna. Mereka berjalan bersama, mengunjungi kaum yang membutuhkan, memberi nasihat kepada orang-orang yang gelisah, dan mengajak mereka untuk semakin dekat kepada Allah. Kaum Idris pun semakin merasakan ketenangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Namun, Galib dan kelompoknya semakin marah. Mereka merasa terancam. Suatu malam, mereka merencanakan sesuatu yang jahat. "Jika dia terus seperti ini," kata Galib, "kita akan kehilangan kekuasaan." Mereka pun bersekongkol untuk mencelakai Idris. Tetapi Allah
senantiasa melindungi nabinya. Ketika mereka hendak mendekati tempat ibadah Idris, mereka merasakan gemetar yang kuat, seolah bumi menggigil hebat. Api unggun mereka padam, dan angin membawa suara yang begitu menakutkan, sehingga mereka lari tunggang langgang ketakutan. Sementara itu, Idris tetap sujud, tidak mengetahui apa yang terjadi di luar Allah, menjaga hambunia yang ikhlas. Beberapa hari kemudian, Idris menatap langit malam yang tenang. "Wahai sahabatku," katanya kepada malaikat yang mendampinginya, "aku ingin mengetahui seberapa lama lagi umurku tersisa. Bukan karena aku ingin hidup lama, tetapi agar aku bisa memperbaiki amal sebelum tiba waktuku." Malaikat itu memandangnya dengan lembut. "Aku tidak mengetahui hal itu, tetapi aku bisa membawamu bertemu malaikat maut untuk menanyakannya." Idris mengangguk, hatinya tenang dan siap menerima ketetapan Tuhan. Maka, malaikat itu pun mengangkat Idris, membawanya naik, menembus lapisan langit. Mereka melewati langit pertama yang dipenuhi cahaya kebiruan, langit kedua dengan malaikat-malaikat bersayap luas, hingga mereka tiba di langit keempat. Di sana, mereka melihat malaikat maut yang sedang menatap catatan takdir, seolah sedang menunggu sesuatu. Ketika malaikat pendamping Idris mendekat dan berkata, "Kami datang untuk bertanya tentang sisa umur Idris." Malaikat maut terdiam sejenak. Ia menatap Idris dengan wajah penuh keheranan. "Aku diperintahkan untuk mengambil nyawanya. Di sini," katanya lirih, "di langit keempat. Dan aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang manusia akan berada di sini pada hari ini?" Idris menunduk, menerima takdir itu dengan penuh kepasrahan. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan yang paling mulia di langit, dalam dekapan rahmat Allah, dalam keadaan dekat dengan para malaikat. Dan Allah pun meninggikannya sebagaimana firman-Nya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Kaumnya berduka, terutama murid-muridnya yang setia. Mereka mengenang Idris sebagai sosok yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan keteguhan hati, kesabaran, dan ketulusan dalam hidup. Warisan Idris tidak pernah hilang. Tulisan yang ia ajarkan menjadi awal mula peradaban. Pakaian yang ia jahit menjadi tanda kerapian manusia. Dan nasihat-nasihatnya yang penuh hikmah tetap hidup dari generasi ke generasi. Hingga hari ini, namanya selalu disebut dengan penuh penghormatan. Idris manusia yang tidak hanya hidup di bumi, tetapi diangkat ke langit, membawa seluruh amalnya sebagai cahaya yang abadi. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh inspirasi ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di kisah-kisah menakjubkan lainnya.